Siapa di sini yang sudah bosan dengan cerita kejayaan masa lalu? Yang sudah bosan dengar soal kehebatan Majapahit yang wilayahnya sampai ke Semenanjung Melayu? Atau mungkin kisah tentang ramainya jalur rempah yang berabad-abad lalu itu ketika kita masih menjadi pusat dunia, orang-orang dari berbagai macam penjuru mengorbankan segalanya demi bisa mencapai Hindia. Pada periode itulah di mana-mana di sepanjang pesisir Nusantara tumbuh peradaban-peradaban yang luhur dan maju, yang dipimpin oleh mereka yang cerdas, jujur, adil, bijaksana, terampil, dan yang paling penting itu berani. Kalian mungkin tidak asing dengan cerita tentang sangarnya Raden Wijaya yang mematahkan serangan pasukan Kubilai Khan dari Mongol. Yang mana pada periode itu, nama pasukan Mongol ini sudah terkenal di seluruh penjuru sebagai pasukan yang sangat sulit ditaklukkan. Tapi ketika mereka datang ke Jawa, akhirnya mereka tumpas di tangan Raden Wijaya. Ada juga cerita lain, misalnya kayak Laksamana Malahayati dari Aceh. Dia ini seorang perempuan, janda, yang kemudian memimpin satu pasukan militer di Kesultanan Aceh. Dan kalian tahu apa yang dia lakukan? Dia membunuh Cornelis de Houtman, seorang pelaut Belanda yang termasuk salah satu yang paling berani di masanya, yang waktu itu awal-awal datang melayari kelautan Nusantara. Dan kalian tahu, itu dilakukan konon dalam pertarungan one on one. Itu adalah salah satu contoh kehebatan nenek moyang kita yang berhasil diabadikan dalam tinta sejarah. Dan setiap suku di Indonesia itu mungkin punya cerita tentang Raden Wijaya mereka masing-masing, Laksamana Malahayati mereka masing-masing, tentu dengan narasi heroiknya juga sendiri-sendiri. Yang mana kalau kita dengarkan baik-baik, itu ada kesan yang memberi kita semangat seolah-olah itu ingin bilang kalau kita ini dulu jago banget gitu. Kita tidak kalah dengan Eropa, dan kalau orang Eropa mau datang atau misalnya mereka dari bangsa manapun itu datang ke sini terus cari gara-gara, itu kita bisa mengatasi mereka pada masa itu. Tapi kemudian kita dihadapkan dengan satu kenyataan pahit bahwa dalam periode sejarah kita itu akhirnya kita dijajah oleh kekuatan asing yang kita sebut atau kita kenal dengan nama VOC, yang kemudian digantikan oleh entitas politik asing lain yang misalnya kita sebutlah itu seperti Belanda, Inggris, Jepang, dan yang paling getir itu sekarang misalnya perasaan dijajah oleh negeri sendiri. Perasaan ini diperparah ketika misalnya beberapa waktu lalu itu viral satu narasi tentang gaji pekerja yang mengerjakan Jalan Raya Anyer ke Panarukan di zamannya Dendels itu tidak sampai ke tangan yang berhak karena uangnya dikorupsi oleh pejabat-pejabat pribumi. Zaman dulu ada orang Belanda yang namanya Dendels. Dia nyuruh orang Indonesia bikin jalan Anyer Panarukan yang jaraknya 1000 km. Dendels itu udah ngasih dana 30.000 ringgit. Bukti kwitansi penyerahan dana dari Dendels ke bupati ada, tapi bukti penyerahan dari bupati ke pekerja nih yang nggak ada. Dan itu memicu banyak reaksi netizen di mana kelihatannya orang komen dengan memaki-maki pejabat pribumi yang korup itu sembari meminta maaf ke Dendels, dan seolah-olah ada perasaan getir kalau kayaknya kita itu emang dari dulu udah ditakdirkan sebagai bangsa yang korup gitu loh. Nah, pada titik ini orang itu bisa berpikir jangan-jangan cerita-cerita hebat di masa lalu tadi itu cuma karang-karangan aja gitu. Dan kalaupun memang itu terjadi ya udah terjadi ratusan tahun yang lalu gitu loh. Dan mungkin sangat sulit untuk mengembalikan kejayaan itu sampai hari ini. Lagi pula dengan segala problematika kehidupan hari ini kita akhirnya pelan-pelan menyadari kalau yang kita butuhkan itu adalah solusi untuk memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi hari ini, supaya kita bisa mikir gimana nih ke depan kita harus melakukan atau merencanakan sesuatu gitu loh. Kita nggak perlu lagi lah dengar-dengar cerita tentang masa lalu yang indah dan hebat itu gitu kan. Lantas kalau demikian, buat apa dong cerita tentang masa lalu? Buat apa itu sejarah? Seperti yang kita semua tahu, setelah memproklamirkan kemerdekaan pada Agustus 45, kita itu berjuang mati-matian, mengirim diplomat ke luar negeri, founding father kita bolak-balik ke luar negeri, konferensi sana-sini untuk memperjuangkan kedaulatan kita. Dan kalau kalian tahu, sebenarnya pada momen-momen itu, kita seringkali mendapat perlakuan yang sangat meremehkan dari orang-orang Eropa, dan bahkan itu cenderung rasis. Orang Belanda itu sering mencibir dalam berbagai kesempatan itu seolah-olah ingin bilang kalau tanpa kami, kalian yakin itu bisa bikin dan mengatur negara? Kamilah yang membangunkan kalian jalan raya. Kamilah yang mendamaikan raja-raja kalian ketika mereka bertengkar dan berperang satu sama lain. Kamilah yang menangkap para perusuh seperti Diponegoro, Cut Nyak Dien, Si Pitung, dan lain-lain supaya kalian bisa hidup tenang. Kamilah yang mendirikan sekolah, dan atas keberadaan kamilah keteraturan dalam masyarakat itu dapat terjaga. Intinya itu adalah tanpa kami, kalian benar-benar bisa yakin berdiri di kaki kalian sendiri. Kira-kira begitulah anggapan orang barat tentang kita. Mereka itu merasa kita ini ada di pinggiran dunia dan mereka itu ada di pusat peradaban manusia di dalamnya. Dan narasi semacam itulah yang selama bertahun-tahun coba dilawan oleh ahli sosial humaniora di Indonesia, terutama oleh kalangan sejarawan, antropolog, dan juga arkeolog.
Mereka kemudian membuka kembali sumber-sumber lokal, data-data lama yang ditinggalkan oleh kerajaan-kerajaan yang pernah eksis di Nusantara, melakukan ekskavasi sana-sini, dan akhirnya menghasilkan buku demi buku, jurnal demi jurnal yang kemudian menawarkan narasi baru. Yang intinya itu bilang kalau ternyata sebelum orang-orang Eropa ini datang, sok berkuasa dan akhirnya menjajah kita tuh sebenarnya baik-baik saja. Dan bisa jadi kebudayaan kita tuh lebih maju. Karena misalnya nih, di saat ketika orang Eropa masih sibuk memburu perempuan yang dituduh penyihir untuk kemudian dihukum mati, perempuan di Asia Tenggara itu tuh relatif lebih merdeka gitu kan. Atau ketika mereka misalnya masih percaya bahwa bumi ini datar, ada raja di Makassar itu yang sudah belajar astronomi gitu. Dan waktu di Eropa masih ini, masih itu dan sebagainya, kita tuh sebenarnya punya keadaan yang lebih baik. Makanya tidak heran misalnya ketika beberapa waktu lalu ada sekelompok arkeolog dari Australia menemukan kalau ternyata seni rupa tertua itu ada di Sulawesi Selatan, Indonesia, dan itu bukan di Eropa. Itu tuh penemuan yang mengguncangkan dunia juga. Karena arti politik dari penemuan itu meniupkan semangat kalau ternyata sejak ratusan ribu tahun yang lalu, puluhan ribu tahun yang lalu, kita tuh bisa lebih cerdas, lebih pintar, lebih bercita rasa seni, dan artinya lebih berperadaban dari orang-orang Eropa. Tapi kemudian pertanyaannya, terus kalau memang di masa lalu kita sejaya itu, terus kenapa gitu kan? Pada kenyataannya hari ini kita tidak sehebat itu kok, iya kan? Pertanyaan ini tuh sebenarnya terkesan sederhana, tapi sejujurnya ya, itu menggelisahkan banyak pihak. Beberapa waktu lalu itu di feed Instagram saya lewat satu postingannya Mojok yang mengutip percakapan Put WA Kepala Suku Mojok dengan Bang Ridwan Mandar tentang kejayaan maritim kita di masa lalu. Bagaimana orang-orang Mandar mampu menciptakan perahu sandek yang bisa melaju cepat sekali dan sebagainya dan sebagainya. Itu semua terjadi dalam ruang percakapan di podcast yang sebenarnya kalau kita nonton secara utuh itu tuh seru sekali gitu loh. Tapi di Instagram, banyak yang memberi komentar betapa mereka itu sebenarnya bosan mendengar cerita tentang kejayaan di masa lalu tadi. Dan itu membuat saya berpikir apakah memang benar sejarah itu sudah tidak relevan lagi bagi perkembangan zaman. Makanya tidak heran kan misalnya kalau pada tahun 2020 yang lalu itu sempat ada wacana dari Kementerian Kebudayaan waktu itu yang dipimpin oleh Pak Nadiem Makarim, kalau pelajaran sejarah itu tuh bakal dihapus dari sekolah-sekolah, dan itu sempat menggelisahkan banyak orang. Meskipun pada akhirnya Pak Nadiem sendiri itu melakukan klarifikasi dengan bilang bahwa isu itu sebenarnya tidak benar gitu. Saya Mendikbud Nadiem Makarim. Saya ingin mengklarifikasi beberapa hal karena saya terkejut dengan betapa cepat informasi tidak benar menyebar mengenai isu mapel sejarah. Saya ingin ucapkan sekali lagi bahwa tidak ada sama sekali kebijakan, regulasi, atau perencanaan penghapusan mata pelajaran sejarah di kurikulum nasional. Tapi sekarang coba kalian lihat lagi, Mendikti-Saintek yang baru itu tuh sempat bilang juga kalau alokasi LPDP itu bakal difokuskan kepada rumpun ilmu saintek ketimbang rumpun ilmu sosial humaniora. Bagaimanapun alasannya, kalau kita lihat ini tuh sebagai satu isu yang berlanjut dari beberapa tahun lalu, sebenarnya ada kesan di mana negara itu memandang rumpun ilmu sosial humaniora itu tidak benar-benar atau tidak sebegitu pentingnya dalam menyumbang sesuatu ke proses pembangunan negara gitu kan. Hal ini tentu bisa diperdebatkan ya. Tapi menurutku kalau misalnya ilmu sosial humaniora atau sosum atau sejarah pada khususnya itu mau pengen tetap relevan dan itu linear dan dianggap penting dalam agenda pembangunan negara, kayaknya kita tuh harus bisa menawarkan sesuatu yang lebih dari sekedar cerita tentang keindahan masa lalu. Karena formula bahwa kita pernah lebih jaya daripada Eropa dan lain-lain, itu tuh merupakan satu narasi yang sepertinya sudah seperti obat yang kadaluarsa. Kayaknya kita harus mulai bicara tentang sesuatu yang tanda kutip itu nyata, yang masih relevan dan bisa dipakai oleh masyarakat umum untuk mengevaluasi dan mengawasi tindak tanduk negara. Dalam bidang maritim misalnya, ketimbang mengulang-ulang cerita tentang betapa luasnya wilayah kerajaan Majapahit, itu kayaknya bakal lebih berguna kalau kita bisa menjelaskan alasan-alasan teknis kenapa mereka dulu bisa sebesar itu. Mengapa itu diperlukan? Karena supaya kita bisa sama-sama bercermin dari sejarah. Dan kalau memungkinkan ya membangun hal serupa juga supaya Indonesia bisa sehebat itu juga gitu loh. Apa itu mungkin? Ya mungkin. Itu misalnya kayak gini nih. Hasil penelitian-penelitian sebelumnya itu memperlihatkan kalau ternyata Majapahit itu salah satu faktor kunci dia bisa menjadi sebesar dalam sejarah yang kita kenal itu karena dia memiliki galangan kapal. Dan salah satu yang terkenal itu terletak di Lasem. Nah, ketika mereka mau bikin kapal, mereka tuh bisa memperoleh bahan bakunya itu dengan mudah dari hutan-hutan yang ada di Kalimantan maupun di Jawa. Makanya tidak heran kalau misalnya salah satu ciri kebesaran Majapahit itu adalah kapal yang diproduksi pada era tersebut itu besar-besar gitu loh. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia itu punya galangan kapal seperti pada zaman Majapahit? Jawabannya ternyata ada.
Kita punya BUMN misalnya seperti PT PAL dan PT IKI yang secara umum tugas mereka ini itu adalah untuk membuat kapal. Nyataannya, dua BUMN ini tuh punya dinamikanya masing-masing. Mereka itu punya pencapaian dan persoalannya sendiri-sendiri yang mungkin belum tercatat dalam sejarah kita. Bayangkan, PT IKI ini tuh pernah beberapa tahun silam itu mengalami kesulitan di mana ketika mereka hendak mengimpor spare part kapal dari luar negeri, mereka itu dikenakan bea masuk gitu loh. Jadi harga produk yang mereka hasilkan itu tuh lebih mahal. Sementara pada saat yang sama, pemerintah itu membebaskan bea impor kapal utuh yang masuk, yang sudah jadi gitu kan. Akhirnya apa? Akhirnya ya jelas lah, PT IKI itu kalah saing di pasaran. Dan itu kejadian ketika 10 tahun yang lalu kita itu tuh dicekoki dengan agenda Indonesia menjadi poros maritim dunia begitu. Jadi ada wacananya lain, kebijakannya lain gitu kan. Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudra, laut, selat, dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Nah, dalam keadaan kayak gitu tuh orang tuh malas dengar cerita tentang kejayaan Majapahit. Karena buat apa? Beruntung kemudian ketika akhirnya pemerintah menghapus bea masuk spare part kapal yang dibutuhkan oleh PT IKI tadi. Pelan-pelan kemudian industri galangan kapal itu mendapat angin segar dan akhirnya bisa bersaing di pasaran Indonesia. Tapi perubahan-perubahan semacam ini tuh tidak terjadi di ruang hampa. Pasti ada dinamikanya sendiri gitu. Ada lobby politik, ada analisis pasar, dan lain sebagainya. Menurutku, sejarawan atau ahli ilmu sosial humaniora itu tuh harus bisa membicarakan hal-hal semacam ini. Mereka tuh mesti membuat penelitian komprehensif yang bicara tentang aktor-aktor yang saling bertentangan supaya kita tandai orangnya gitu loh. Apa motif-motif politik mereka, kenapa mendukung kebijakan ini dan kebijakan itu. Lalu kalau bisa hasil penelitian itu tuh disebarkan melalui jalur-jalur informal seperti misalnya YouTube kayak Instagram kayak dengan cara-cara yang populer. Supaya orang sadar kalau ternyata sejarah itu tuh bukan cuma sesuatu yang terjadi ratusan tahun lalu, tapi juga yang terjadi hari ini dan apa yang mungkin terjadi esok hari. Dan supaya sejarawan juga itu atau ahli humaniora itu tuh sadar kalau ternyata metode berpikir sejarah itu merupakan domain publik. Mengurungnya dengan eksklusivitas seolah-olah itu hanya terjadi di lingkungan akademik, justru hanya akan mengasingkan sejarah dari masyarakat dan membuatnya terdengar tidak relevan dan pada gilirannya, tanda kutip, itu akan membunuh industri ini. Ya, begitulah pandangan seorang YouTuber kecil. Kalau tidak sepakat silakan, tapi yang paling penting jangan lupa subscribe channel ini.